Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rustam, NIM 2020-48004 dari kelas D semester 3. Oke, saya menempuh pendidikan di Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mengambil program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Nah, baiklah, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 teori permainan kecil serta pandangan atau menurut para ahli mengenai permainan tradisional, serta saya sendiri akan memberikan kesimpulan mengenai pandangan menurut para ahli. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi. Baik, kita masuk pada teori yang pertama, yaitu teori rekreasi atau teori pelepasan. Nah, teori ini diutarakan oleh ilmuwan bangsa Jerman yang bernama Schaller dan Lazarus. Mereka mengatakan bahwa permainan itu merupakan kegiatan manusia yang berlawanan dengan kerja dan kesungguhan hidup. Akan tetapi permainan itu merupakan imbangan antara kerja dengan istirahat. Nah, orang yang merasa penat, ia akan bermain untuk mengadakan yang namanya pelepasan agar dapat mengembalikan kesegaran jasmani maupun rohaninya. Terus kita masuk pada teori yang kedua, teori surplus. Nah, teori ini atau teori kelebihan tenaga, teori ini diutarakan oleh Herbert Spencer, seorang ilmuwan dari bangsa Inggris. Ia mengatakan bahwa kelebihan tenaga atau kekuatan pada anak atau orang dewasa yang belum digunakan atau disalurkan untuk bermain. Nah, kelebihan tenaga di sini dimaksudkan sebagai kelebihan energi, kelebihan kekuatan hidup dan vitalis yang dianggap oleh manusia untuk memelihara lewat permainan. Kita masuk pada teori yang ketiga, yaitu teori teleologi. Menurut Karl Gross, seorang ilmuwan bangsa Jerman, mengatakan bahwa permainan mempunyai tugas biologis yang mempelajari fungsi hidup sebagai persiapan untuk hidup yang akan datang. Pengutaraan teori ini merupakan pengutaraan yang paling terkenal dan pengutaraan tentang permainan yang dapat diterima. Nah, kita masuk pada teori yang keempat, yaitu teori sublimasi. Teori ini diutarakan oleh seorang bangsa Swiss yang bernama Ed Schlapper. Ia mengutarakan bahwa permainan bukan hanya mempelajari fungsi hidup atau teori growth, tapi juga merupakan proses sublimasi atau menjadi lebih tinggi, lebih mulia atau indah. Ialah dengan bermain, insting rendah akan menjadi tingkat perbuatan yang tinggi. Terus kita masuk pada teori yang kelima, itu teori Bahral. Menurut Karl Bahral, seorang ilmuwan bangsa Jerman, mengatakan bahwa permainan itu kecuali mempelajari fungsi hidup atau teori growth juga merupakan function lust atau nafsu berfungsi, dan juga merupakan aktivitas strong atau kemauan untuk aktif. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa bila perbuatan seperti berjalan, berlari, lompat itu mempunyai kegunaan bagi kehidupannya, kelak di samping itu haruslah anak mempunyai kemauan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Nah, kita masuk pada teori yang keenam, teori reinkarnasi. Di samping kelima teori tadi, ada satu teori lain yang masih banyak dibicarakan orang, ialah teori reinkarnasi. Nah, jadi adapun maksud dari teori tersebut juga ialah bahwa anak-anak selalu bermain dengan permainan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Jadi anak selalu bermain permainan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Teori ini sebenarnya telah usang. Nah, karena anak banyak bermain dengan permainan yang terbilang cukup baru sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori bermain yang disebutkan tadi merupakan sebagian dari usaha penelaahan tentang bermain yang kiranya dapat digunakan dalam usaha pendidikan. Teori yang bermacam-macam itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada perkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, namun juga tidak bertentangan. Memang ada beberapa teori yang sedikit mencakup dan menerima teori yang lain dan membubuhi teorinya sendiri, sehingga menjadi teori yang lebih baik. Ada juga para pakar lain yang mengkritik teori-teori yang tadi. Tapi perkembangan teori bermain sebagai wahana pendidikan banyak
atau sedikitnya didorong atau dijiwai oleh teori-teori klasik ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada pandangan menurut para ahli mengenai permainan tradisional. Yang pertama dari Kurniati 2011. Menurutnya, permainan anak tradisional dapat menstimulasi anak dalam mengembangkan kerjasama, membantu anak menyesuaikan diri, serta saling berinteraksi secara positif, dan dapat mengkondisikan anak dalam mengontrol diri, mengembangkan sikap empati terhadap teman, menaati aturan, serta menghargai orang lain. Terus, yang kedua menurut Atik Swepandi, pengertian permainan tradisional adalah permainan yang menggunakan alat-alat sederhana yang mengandung unsur budaya dan pendidikan. Unsur budaya dan pendidikan dalam permainan tradisional menjadi satu lantaran dalam kegiatannya, selalu bertumbuh pada kemampuan intelektualitas. Terus ketiga menurut Homo Ludens, menurutnya permainan tradisional adalah permainan yang dilakukan untuk menanamkan budaya dan karakter terhadap pelakunya. Budaya karakter ini terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya karakter pantang menyerah, sportivitas, dan lain sebagainya. Terus kita masuk pada poin yang keempat, yaitu Domingos mengatakan bahwa menurutnya permainan tradisional seperti nekeran atau kelereng merupakan salah satu jenis ragam permainan yang cukup kreatif yang berfungsi melatih anak untuk fokus serta melatih anak untuk memberi penghargaan kepada dirinya sendiri atas ketercapaian pada seorang teman, serta melatih anak untuk percaya diri. Yang kelima atau terakhir menurut Yussel Giris dan Elsin Jazisi 2015 mengatakan bahwa permainan merupakan satu kebutuhan dasar anak. Menurutnya anak-anak bisa menggabungkan semua pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan di masa depan melalui permainan, serta mampu menjelaskan diri mereka sendiri dan menunjukkan keterampilan yang mereka miliki. Oke, baik, dari penjelasan mengenai pengertian serta penjelasan mengenai permainan tradisional di atas, dapat dikatakan bahwa permainan tradisional adalah jenis permainan yang mengikut sertakan kemampuan dengan budaya, sehingga permainan ini dinilai tidak memiliki dampak yang negatif terhadap anak. Itulah menurut kesimpulan saya pribadi. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai 5 teori permainan kecil serta penjelasan mengenai pandangan menurut para ahli mengenai permainan tradisional. Semoga penjelasan yang singkat tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman, serta adapun ada kesalahan pada penjelasan tadi, saya atas nama pribadi mengucapkan permohonan maaf. Akhir kata saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.